Lagi ngetren nih soal dunia gaji-gaji ini udah hidup makin berat ya. Dikit lagi mau dipotong tapera. Langsung keluar deh tuh tapera tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Roban Widyatama bersama lagi podcast bersama Bang Ustadz Said. Nah, Ustadz, jadi kan berkaitan soal tadi ternyata kalau kambing kita kurban bisa buat keluarga. Kan ada tuh yang sapi patungan tuh yang sepertiga ya. Yang sepertujuh ya. Sapi untuk 7 orang. Nah, itu kalau kita yang patungan terus buat keluarga lagi dibagi lagi itu bisa gak, Sat? Paham nggak maksud saya? Oh, ya, satu bagian nih. Kan kita sepertujuhnya nih, satu bagiannya kita kan mahal juga kan, bisa lebih dari kambing kadang. Nah, iya. Itu bisa gak buat niatin buat keluarga juga? Bisa, Bang Fadil. Gitu. Bisa, karena kan dia ambil 1/7 dari sapi bersama-sama, yaitu kan juga sama mewakili dirinya dan mewakili keluarga yang dia niatkan. Bisa dong. Bang Fadil punya keluarga kecil misalnya ya, amin. Amin. Ya, istri punya anak 2, kan doa sekalian 3, bener. kan udah keluarga Bang Fadil kecil tuh, anak masih kecil-kecil. Oh, saya ikut patungan sapi ini 1/7, Bismillah. Maka itu pun juga bisa diniatkan dalam hati, saya korban untuk ya diri saya dan juga untuk keluarga. Ya walaupun seperti itu tetap masih bisa susah ya. Kan sama dengan seekor kambing juga kalau rata-rata ya. Dari 3,5 juta sampai 4 juta satu orang. Benar. Nah, Ustadz, itu kan kalau kurban tadi Rasul aja biasanya tadi ada domba yang bertanduk, terus ada sapi yang berwarna. Nah, ini kan terkadang sambil minum, Ustadz, sambil diaduk. Enak tuh, Ustadz. Tadi ini menyeruput mulu dari. Iya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ada asam-asamnya ya. Kayak air tape. Oh, ada tapenya, pantes. Iya ya. Masya Allah. Ngomongin korban nih, ngomongin tape nih. Ya, begitulah. Ya, begitulah hidup. Selingan-selingan ya. Tadi kan Rasul salah satunya domba yang bertanduk, sapinya berwarna. Itu kan terkadang ada ukuran size gitulah ya. Sebenarnya makin besar sapinya, apakah makin besar pahalanya, Sat, ataupun kambingnya gitu, Sat? Iya, jadi gini, kalau tadi soal berwarna sebetulnya lebih kepada kambing ya, Bang Fadil ya. Lebih mudah kan. Tapi kalau soal sapi sih nggak ada kayaknya ketentuan soal berwarna. Yang penting ya dia sapi aja gitu. Kemudian tentang apa tadi? Yang ukuran. Kita tanya, ukuran. Apakah makin besar hewannya makin besar pahalanya? Nah, ini memang hal seperti ini ya bisa ada benarnya juga, bisa juga nggak jadi jaminan, ya kan? Benar. Kenapa? Karena kurban itu kan kembali kepada niat, kembali kepada ketulusan hati seseorang, kembali kepada seberapa besar dia memang betul-betul mengorbankan hartanya untuk ibadah kurban gitu kira-kira. Betul. Jadi gini, Bang Fadil. Kalau soal kemudian tadi pertanyaannya apakah semakin besar semakin gede juga pahalanya, ini ada hadis dari riwayat Imam Al-Hakim. Rasul pernah ditanya sama para sahabat, ya lagi duduk-duduk mungkin ada tuh kambing-kambing korban gitu kan, ya tanya sama para sahabat, ya Rasulullah ma hadhil adhahi, wahai Rasulullah apa hakikat dari hewan-hewan kurban ini, ya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, hadhihi sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah ajaran ya kakek moyang kalian Nabi Ibrahim alaihis salam. Kan gitu kan? Awalnya mau menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah. Allah ganti langsung dengan seekor kibas yang besar. Jadilah syariat kurban, ya. Maka itu kan berarti sunnahnya dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian sahabat tanya lagi. Ya, biasa sahabat begitu, Bang Fadil, kalau udah ketemu sama Rasul nih, kesempatan nanya, ilmu benar, kan? Ilmu, benar. Nanya para sahabat, famalana minha ya Rasulullah. Lalu kita dapat apanya ya Rasul dari hewan-hewan kurban ini? Gitu. Apalagi wabil khusus yang
pekurbannya ya, atau yang mensedekahkan hartanya untuk membeli hewan kurban tersebut untuk disembelih. Rasul kemudian menjelaskan, ya, ketika sahabat bertanya, lalu kami dapat apanya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjelaskan, likulli sya'ratin hasanah, gitu. Setiap helai bulu dari hewan kurban itu akan dibalas dengan satu kebaikan, gitu. Setiap satu lembar bulu hewan tersebut satu kebaikan. Nah, gitu Bang, ya kan? Nah, makin gede bulunya banyak ya. Nah, gitu. Nah, sahabat tanya lagi. Banyak tanya. Masya Allah, kalau pikir-pikir ya. Tapi bener sih. Iya, Bang. bener ya. Karena tahun harus jeli gitu. Bener. Biar semuanya clear. serba clear. Iya, serba jelas. Sahabat bilang begini, fasufu ya Rasulullah. Bagaimana kalau itu kambing domba ya Rasul? Domba kan bulunya lebat. Iya. Ketimbang kambing. Benar. Menutupi bodinya semua kan. Iya benar. Sampai pala-palanya apalagi bahkan. Iya, Fasufu ya Rasulullah. Bagaimana kalau itu hewan domba ya Rasul? Ya, Rasul kemudian langsung juga menegaskan jawabannya. Likulli suf, ya likulli sya'ratin minas suf hasanah. Tetap setiap satu helai dari hewan dari bulu hewan domba yang dikorbankan juga satu kebaikan. Makanya ada yang mengatakan cenderung lebih disunahkan untuk menyembelih domba gitu. Timbang kambing Jawa. Tapi juga kita nggak tahu kan. Kambing Jawa kan nggak ada kambing Jawa. Iya, kambing Jawa kan kecil-kecil juga tuh. Iya benar ya. Benar. Bulunya kita nggak tahu aja. Sapi juga ada bulunya kecil-kecil. Iya, ya itu sih istilahnya cara untuk memberikan gambaran betapa besarnya ya ganjaran pahala orang yang berkorban. Nah, tadi penting itu. Menarik juga pertanyaannya. Apakah otomatis lebih besar lebih bagus? Ya. Wallahu alam. Iya betul. Ya kan Bang Wadil ya? Betul. Jadi gini, bisa iya bisa enggak itu sebetulnya. Orang dia miliarder, duitnya banyak sampai triliunan, ya. Ya, tapi dia cuma korban sapi harga 30 juta misalnya. Oh iya, nggak kan kagak sebanding. Bener. Ada orang yang dia, ya Allah, hidup pas-pasan. Kan banyak kita dengar berita tuh nanti ya, ada tukang beca, ada pemulung, ada tukang sayur, ada tukang gado-gado. Dia nabung terus tuh cuma satu impiannya setiap Idul Adha dia bisa beli satu hewan kurban. Nah, itu bisa jadi lebih besar pahalanya. Pahalanya, ganjarannya ya di sisi Allah bisa jadi. Betul. Itu bisa lebih besar dari yang lain karena dia memprioritaskan betul-betul harta yang dimilikinya dan juga itu dia bukan orang yang sangat berkelimpahan harta benda, sangat berkelebihan harta benda, tapi karena cintanya kepada Allah setiap tahun dia selalu berusaha untuk berkorban dengan segala keterbatasan hidup yang ada pada dia. Kurban dan korban. Masya Allah. Benar kan berkorban. Iya, betul. Memang itu maknanya. Gitu Bang, soal pahala mah ya kita kembalikan kepada Allah tentunya. Kepada Allah ya. Siap. Nah, berarti ini Sat, tadi kan berkaitan juga ke lapangan. Iya, Bang. Nah, terus juga ini kan nggak ada paksaan juga, tergantung dari kondisi lah kan ya. Nah, jika gajinya pas-pasan Sat, atau UMR, nah ini buat Gen Z milenial nih Sat. Lagi ngetren nih soal dunia gaji-gaji ini. Udah hidup makin berat ya, dikit lagi mau dipotong tapera. Langsung keluar deh tuh tapera tuh. Iya. Aduh, ya kerja siapa dipotong-potong 3% kan. Orang hidup udah dipotong lagi, potong ini, potong itu, pajak di mana-mana. Nah, ya nasib itu nasib rakyat Konoha itu. Iya, Konoha. Insya Allah Indonesia makmur. Nggak tahu tuh pemerintah mana tuh ya. Konoha. Bisa aja, iya deh. Nah, jika gaji pas-pasan atau UMR, nah kurbannya itu kurbannya itu wajib gak Sat? Tapi dia sebenarnya mampu Sat, cuma kayak karena ngepas masih kan takaran orang hidup cukup apa enggak kan tergantung diri masing-masing Sat ya. Nah, itu hukumnya gimana Sat kalau kita punya uang pas-pasan gitu gaji-gaji UMR. Nah, kurban tuh jadi wajib apa enggak sih? Jadi gini Bang, memang mengukur ya seberapa besar kita merasakan adanya keluasan rezeki. Jika semua kebutuhan-kebutuhan yang prinsip, kebutuhan-kebutuhan yang pokok, kebutuhan-kebutuhan yang wajib
kebutuhan-kebutuhan yang primer terpenuhi, namun tetap masih ada ya sisa-sisa dari itu semua, maka itu sebetulnya makna dari keluasan rezeki, Bang. Gitu. Jadi gini, contohnya gini. Makanya saya sampaikan dulu hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, Rasul SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi ya, hendaklah dia nggak patut untuk mendekati tempat-tempat sholat kita. Maksudnya kenapa sih dihubungkan kurban sama sholat? Ya memang surat Al-Kautsar ya ayat yang kedua menyebutkan itu kan, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk beribadah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Dekat benar itu antara sholat dan berkorban. Nah itulah makanya ulama ada yang mengatakan sunnatun wajibah, sunnah mendekati yang wajib seperti sholat itu bagi yang memiliki sa'ah tadi. Rasul sebutkan sa'ah, keluasan. Nah sekarang begini, kita buat simulasi. Benar-benar. Ya, dia gaji UMR. Taruhlah kalau di Jakarta mungkin 5,4 atau 5,5 ya. Nggak tahu deh. Belum saat masih 4,9-an. Oh masa? Iya. Nah kalau naik dikit UMR dipotong lagi saya. 4,9 ya. Kalau hitung-hitungannya memang dia apalagi sudah berkeluarga, sudah punya anak. Oh iya benar. Itu semua memang cash flow-nya tiap bulan sudah terpangkas habis untuk dapur, biaya sekolah mungkin. Ya belum kalau dia motor ada kreditnya masih, iya kan? Belum bensin, belum apa. Ya. Nah, kalau memang istilahnya dia mengepas benar untuk tiap bulan itu bahkan mungkin dia masih defisit. Masih apa namanya? Masih nombok ya. Ya itu masih belum masuk sa'ah. Oh, belum sa'ah. Belum dong. Kalau memaksakan malah takut zolim keluarga. Jangan, karena tetap yang paling utama adalah keluarga, anak-anak mendapatkan nafkah yang cukup. Ya artinya nanti ada solusi tuh yang nggak bisa berkorban supaya dapat pahala korban. Apa ini? Ntar ya. Gitu. Jadi kembali kepada yang tadi dulu nih. Jadi yang dimaksud sa'ah tuh dia punya cash flow tiap bulan, dia bisa sisihkan misalnya nih ya, semua udah aman nih, dapur, sekolah, atau dia kasih untuk orang tuanya misalnya nih. Betul. Semua udah aman. Ya masih ada lah bulanan ini nih saldo yang bebas nih, misalnya 1 juta lah. 300 dia sisihkan per bulan. Bisa insya Allah. Iya kan? Iya betul. Ya ketemu 11 bulan udah 3.300.000. Betul, dapat gitu. Kambing lumayan gede dulu. Udah kambing lumayan. Betul. Jadi berkorban dia tiap tahun ya. Ya jadi gitu, ini soal aja ya? apa namanya ya, manajemen keuangannya. Bener. Aja. Siasah dan kemauan sebenarnya. Betul. Soalnya begini, ukuran kemampuan tuh memang ya jangan diambil yang maksimal, harus sudah punya uang lebih banyak berlimpah baru kemudian merasa mampu untuk berkorban. Enggak. Betul. Banyak orang yang dia dengan pendapatan seadanya tapi dia memang sudah niatkan gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan tinggal di komen, jangan lupa di komen, like dan subscribe. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.